Materi pelatihan SKKNI nomor 112 tahun 2015. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 112 tahun 2015. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil pada jabatan kerja ahli pemeliharaan jalan dan jembatan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional diatur dalam 1. Pasal 3 huruf B. Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. 2. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude ability, atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan. Menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. B. Pengertian 1. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
2. Standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. 4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Unit kompetensi. Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. 9. Elemen kompetensi. Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. 10. Kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria 4. Unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri atas unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 11. Jalan-jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 12. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. 13. Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. 14. Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. 15. Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. 16.
Preservasi aset jalan merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan rekonstruksi pada bagian-bagian jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam. C. Penggunaan SKNI standar kompetensi dibutuhkan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan. 5. A. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan. B. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi. A. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional penyusunan SKNI bidang keahlian jabatan kerja ahli pemeliharaan jalan dan jembatan. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, RSNI. Nomor. Nama jabatan di instansi jabatan dalam tim. 1. Insinyur Hedianto W. Husaini, MSc, M.Si Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng, SC Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 3. Insinyur Panani Kesai, M.Sc Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 6. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MT. Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MT. Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SH, MH. Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans. Anggota. Nomor. Nama jabatan di instansi jabatan dalam tim. Tujuh. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng, SC Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 8. Insinyur Hari Purwantara, M.Eng, SC Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur Drs. Asrizal Tatang, anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota.
10 DRS Krisna Nurmiradi, M.Eng anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota 11. Acha Dita Miharja, M.E. mewakili praktisi anggota. 12. Dr. Insinyur Azrar Hadi Ramli, Ph.D. mewakili perguruan tinggi anggota. 7. 13. Insinyur Haryo Wibisono Deputi Eksekutif Direktur AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota 14. Insinyur Tony Warsono Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota 15. Insinyur Bahtiar Sirajuddin, M.M. mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota 16. Cipiete Makmur, M.Sc. mewakili Asosiasi Profesi Anggota. 2. Tim Perumus KNI. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak nomor 02 kontrak PPK 2 KT 2013 tanggal 15 Mei 2013. Susunan tim perumus. Nomor, nama jabatan dalam instansi lembaga. Jabatan dalam panitia tim. 1. Insinyur Sederhananto, M.T. Ketua Tim Ketua. 2. Insinyur Abror Dahwan Tenaga Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Anggota 3. Dip Ing. Johan Sondah Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja. Anggota 4. Insinyur T. Subagio Tenaga Ahli Rehabilitasi Jembatan. Anggota A. Peserta workshop. Workshop I. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 8. 1. Nando Intan Perpatih PT Dianzani Utama Konsultindo Peserta. 2. Insinyur Ilham Syarifoedin PT Dacrea Mitrayasa Peserta 3. Insinyur Iskandar Zainawi PT Seecons Peserta 4. Insinyur Syafrizal PT Gapura Nirwana Agung Peserta 5. Fahrur Razi PT Cindo Pratama Peserta 6. Adipa Gunantarosa PT Pertani Peserta 7. PIB Munaf PT Dwi Eltis Peserta 8. Insinyur Soeprijatno BBPJN 4 Jakarta Peserta 9. Insinyur Gani Herganafiawan Praktisi Peserta 10. Kusman PT Seecons Peserta 11. Ahdijat Diki Sudrajat PT Seecons Peserta nomor. Nama instansi perusahaan peran serta 12. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana Peserta 13. Nursalam PT Seecons Peserta 14. Insinyur M. Amiruddin PT Seecons Peserta 15. Insinyur Ridwan Haris PT Gutek Harindo Peserta. Workshop 2 nomor. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Nando Intan Perpatih, STPT Dianzani Utama Konsultan Peserta. 2. Insinyur Gani Herganafiawan PT Seecons Peserta 3. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana Peserta. 4. Insinyur Iskandar Zawawi PT Seecons Peserta 5. Insinyur Amiruddin PT Seecons Peserta 9. 6. Insinyur Ridwan Haris Praktisi Peserta 7. Insinyur M. Ilham Syarifoedin PT Anugrah Krida Pradana Peserta 8. Ahmad Novi Ernawan, ST
STPT Anugerah Krida Pradana peserta. 9. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 10. Fahrur Razi, STPT Cindo Pratama peserta 11. Insinyur Nawawi Ahwan, MSCPT Gutek Harindo peserta 12. Insinyur Abror Dahwan PT Gutek Harindo peserta. B. Peserta prakonvensi nomor. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Ridwan Haris praktisi peserta 2. Insinyur Anto Hidayat B praktisi peserta 3. Alvaris Huta Barat DPP Asti peserta 4. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana peserta. 5. Insinyur Ato Ilah PT Seecons peserta 6. Insinyur Nawawi Ahwan, MSCPT Gutek Harindo peserta 7. Insinyur Abror Dahwan PT Gutek Harindo peserta 8. Fahrur Razi, STPT Cindo Pratama peserta. Nomor. Nama instansi perusahaan peran serta 9. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 10. Insinyur Amiruddin PT Seecons peserta 11. Adolf Maringan, ST praktisi peserta 12. Dian Cahyo Widodo praktisi peserta 13. PB Munaf PT Dwi Eltis peserta 14. Sahid Sabtono, ST BBPJN 4 peserta 15. Lili Wartali P4 TK BMT peserta 16. Dahlan Kosasih, MTP 4 TK BMT peserta. C. Peserta konvensi nomor. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Iskandar Zawawi PT Seecons peserta. 10. 2. DRS Dedi Hermawan, MPD TET Bandung peserta. 3. DRS Suparno Politeknik TET Bandung peserta. 4. Insinyur Gani Herganaviawan PT Mutlivi Beta peserta 5. Insinyur Sarimun, CS Widyaswara Pusdiklat PU peserta. 6. Insinyur Tagor Hutasoit, MMPT Karya Bersinar Indonesia peserta. 7. Nando Intan Perpatih, STPT Dianzani Utama Konsultan peserta. 8. Insinyur Ato Ilah PT Seecons peserta 9. Insinyur M. Ilham Syarifoedin PT Anugerah Krida Pradana peserta. 10. Insinyur Abror Dahwan PT Gutek Harindo peserta 11. Tommy Tarigan, STPT Tribina Buana peserta 12. Insinyur Amiruddin PT Seecons peserta 13. Nur Salam PT Seecons peserta 14. Insinyur Poltak Togatorop BBPJN 4 Jakarta peserta 15. Ivan Paulus MP PT Reka Kota Men. Kons. Peserta. 16. Doli Maringan Liter Tobing PT Reka Kota Men. Kons. Peserta. 17. Insinyur RM Soe Prijatno BBPJN 4 Jakarta peserta 18. Hasanul, STPT Ciryatama peserta 19. Insinyur Nawawi Ahwan MSC HPJ DKI Jakarta peserta. 3. Tim verifikasi teknis resmi. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen pembinaan kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13 KPTS Satker KT 2013 tanggal 16 Mei 2013. Susunan tim verifikasi teknis. Nomor. Nama jabatan dalam lembaga jabatan dalam tim 1. Ratna Kurniasari, M.Eng Ketua Tim Kemenaker Trans Ketua. 2. Adi Jaya Pratama, S.
ST Verifikator Kemenaker Trans anggota. 11. 3. Tenti Asrar, SE, MC Verifikator Kemenaker Trans anggota. 4. Aris Hermanto B. Eng Verifikator Kemenaker Trans anggota. 5. Yanuar Moonlight, ST, M. Tek. Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian. Ketua. 6. Adlin, M. E. Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keterampilan. Sekretaris. 7. Heri Setiawan, S. T. Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 8. Imam Hidayat, S. Sostaf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 9. Rahmadiana Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 10. Dimas Bayu Susanto, S. T. Staf Bagian Tata Usaha anggota. 11. Roni Adriandi, S. T. M. T. Kasubbid Program Pengembangan Keahlian anggota. 12. Marsun, B. Praktisi anggota. 13. Insinyur Pandu Widodo, M. SC Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, HPJ. Anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi 1. Peta kompetensi tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. 12. Merekomendasikan rencana pelaksanaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan preservasi aset jalan serta pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jembatan untuk suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan. Peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3 liter, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Menerapkan peraturan perundang-undangan dan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. Komunikasi di lingkungan kerja. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Penyiapan rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk direkomendasikan kepada atasan. Inventarisasi dan analisis data kinerja jalan dan jembatan serta perlengkapannya. Melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. Menganalisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. Rencana pelaksanaan pemeliharaan. Membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. Membuat laporan akhir. 2. Pemaketan berdasarkan jabatan okupasi. Kategori konstruksi. Golongan pokok konstruksi bangunan sipil. Kode jabatan F421110. 13. Nama jabatan kerja, ahli pemeliharaan jalan dan jembatan uraian pekerjaan, merekomendasikan rencana pelaksanaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan preservasi aset jalan serta pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jembatan untuk suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemeliharaan dimaksud baru dapat dilaksanakan jika jalan dan jembatan telah dilengkapi dengan perlengkapan jalan dan jembatan yang penempatannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Jenjang KKN level 7A mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. B. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. C. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Persyaratan jabatan 14. A. Pendidikan D4 bidang jalan jembatan PPL setara S2 atau S1 Teknik Sipil PPL Profesional Prior Learning setara S2. B. Pengalaman kerja D4 bidang jalan jembatan atau S1 Teknik Sipil minimal 3 tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan jembatan. SP 1 Teknik Jalan Jembatan atau S2 bidang jalan jembatan teknik sipil minimal 2 tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan jembatan. C. Kesehatan, sehat fisik dan mental yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. D. Sertifikat, memiliki sertifikat kompetensi ahli pemeliharaan jalan dan jembatan. Persyaratan lain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. F. Persyaratan khusus, memahami jenis-jenis kerusakan jalan yang dapat terjadi pada perkerasan, bahu jalan, trotoar, drainase, perlengkapan jalan, lereng pada galian timbunan, pekerjaan darurat, dan pekerjaan struktur. B. Daftar unit kompetensi 0. Kode unit judul unit kompetensi 15. 1. F. 4211100101 menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. F. 421110000201 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. F. 421110000301 melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 4. F. 421110000401 menganalisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 5. F. 421110000501 membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. 6. F. 421110000601 membuat laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan. 16. C. Uraian unit-unit kompetensi. Kode unit F. 421110000101. Judul unit, menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. Deskripsi unit, unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 1. Peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter diidentifikasi. 1. 2. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan
SMK 3 Liter, dirangkum. 1. 3 Rangkuman Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, SMK 3 Liter, didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi. 2. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. 1. Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2. Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, diperiksa. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 2. 3 Hasil pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, dirangkum. 17. 3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. 1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, dianalisis. 3. Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, dibuat berdasarkan hasil analisis. 3. Laporan penerapan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, disiapkan berdasarkan hasil evaluasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. Alat komunikasi 2. Perlengkapan 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan. 18. 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya 3. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya 3. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan perubahannya 3. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69 PRT 1995 tentang pedoman teknis AMDAL proyek bidang pekerjaan umum, dan perubahannya 3. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor M1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 3,
dan perubahannya 38 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. Pukul 3.10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan perubahannya. Pukul 3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 12 Men 3 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4.1 Kode Etik Asosiasi Profesi. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 19. 1. Dua penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan 3.1 2 Aspek pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter yang terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan 3. 2. Keterampilan 3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan 3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter yang terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan 3.2.3 menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan 4. 2. Tanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter berdasarkan hasil identifikasi 4.3 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 20. 5. 1. Analisis rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter. Kode unit F4211000201 Judul unit melakukan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan serta mengoordinasikannya dengan unit-unit terkait. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1. Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.
2. Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak. 1. 3. Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan. 2. 1. Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2. Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2. 3. Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait. 3. 1. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun. 3. 2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3. Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, dan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja. 21. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. 1. Alat pengolah data. 2. 1. 2. Alat komunikasi. 2. 2. Perlengkapan. 2. 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. 4. Norma dan standar. Tidak ada. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja dan penataan sistem informasi. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1 F 4211000101 menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja. 3. 1. 2. Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar. 22. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak. 3. 2. Membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja. 3. 3. Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 4. 2. Tanggung jawab dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya. 4. 3. Cermat dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kerja dengan unit-unit terkait. 4. Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5. 1. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait. Kode unit F 4211000301. Judul unit: melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. Deskripsi unit:
unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Mengumpulkan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan dari unit-unit kerja terkait dan atau langsung dari lapangan. 1. 2. Jenis data yang perlu dikumpulkan untuk merencanakan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ditentukan. Rencana jadwal pengumpulan data disusun untuk dikomunikasikan dengan unit-unit kerja terkait guna mendapatkan persetujuan. 23. 3. Pengumpulan data dari unit kerja terkait maupun dari lapangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. 2. Mengidentifikasi data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah dikumpulkan. 2. Hasil pengumpulan data diperiksa untuk menginterpretasikan jenis kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. Jenis kerusakan dikelompokkan sesuai dengan pedoman teknis yang dijadikan rujukan. 3. Kesimpulan hasil identifikasi data dibuat sebagai pertimbangan dalam merencanakan pelaksanaan pemeliharaan. 3. Mendokumentasikan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi. 3. 1. 3. Hasil pelaksanaan pengumpulan data disusun menurut jenis kerusakan. Sistem pengarsipan dibuat berdasarkan data jenis kerusakan. Data diarsipkan ke dalam sistem dokumentasi menurut jenis kerusakan. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan dari unit-unit kerja terkait dan atau langsung dari lapangan, mengidentifikasi data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah dikumpulkan, dan mendokumentasikan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi yang digunakan untuk melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat transport 2. 1. Alat komunikasi 2. 1. Alat pengolah data 2. 1. 4. Mesin fotokopi 2. Perlengkapan. 24. 1. Alat tulis kantor 2. Peta jaringan jalan yang menunjukkan ruas-ruas jalan yang dicakup dalam rencana pemeliharaan 2. 3. Rekaman, fotokopi atau cetak ulang desain drawing, dan shop drawing dan as-built drawing paket pekerjaan jalan yang telah di-PH 2. 4. Foto dokumentasi yang menunjukkan rekaman pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebelum di-PH. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya 3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya 3. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRT/M 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya 4. Norma dan standar 4. 1. Kriteria teknis pemeliharaan jalan yang dapat diambil dari lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRT/M 2011 tanggal 3 Oktober 2011. Panduan penilaian 1.
Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 1. Dua penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 21F 4211000201 melakukan komunikasi di tempat kerja. 25. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Prosedur pengumpulan data kinerja jalan dan jembatan serta perlengkapannya 3. 1. 2. Interpretasi jenis kerusakan jalan dan jembatan sebagai hasil identifikasi data yang telah dikumpulkan 3. 1. 3. Sistem dokumentasi hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menyusun rencana jadwal pengumpulan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan untuk dikomunikasikan dengan unit-unit kerja terkait guna mendapatkan persetujuan 3. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul untuk menginterpretasikan jenis kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan 3. 2. Membuat sistem dokumentasi untuk mengarsipkan data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dalam menyusun rencana jadwal pengumpulan data 4. 2. Cermat dalam mengelompokkan jenis kerusakan sesuai dengan pedoman teknis yang dijadikan rujukan 4. 3. Tanggung jawab dalam membuat sistem pengarsipan berdasarkan data jenis kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan 4. 4. Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Penyusunan rencana jadwal pengumpulan data. Kode unit F 4211000401 judul unit menganalisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan metode analisis, mengolah data, dan membuat rekomendasi. 26. Rencana pelaksanaan pemeliharaan untuk menangani kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menentukan metode analisis berdasarkan jenis data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi. 1. Jenis-jenis metode analisis diidentifikasi sesuai kerusakan yang harus ditangani. 1. 2. Metode analisis dirangkum untuk digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. 1. 3. Metode analisis yang akan digunakan dipilih sesuai dengan rangkuman yang telah dibuat. 2. Mengolah data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi. 2. 1. Jenis data yang telah teridentifikasi diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis penanganan sesuai dengan jenis kerusakan. 2. Data yang telah diklasifikasikan diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya sebelum dianalisis. 2. Analisis data dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2. Kesimpulan hasil analisis data dibuat untuk mendapatkan gambaran jenis-jenis penanganan yang diperlukan. 3. Membuat rekomendasi jenis penanganan yang diperlukan. 3. Bahan untuk membuat rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan dipilah berdasarkan kesimpulan hasil analisis data. 3. Rumusan jenis penanganan dibuat berdasarkan hasil analisis untuk mendapatkan umpan balik dari atasan.
3. Rekomendasi final jenis penanganan yang harus dilakukan sesuai persetujuan atasan ditentukan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan metode analisis berdasarkan jenis data. Kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi, mengolah data. Kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan yang telah diidentifikasi, dan membuat rekomendasi jenis penanganan yang diperlukan untuk menganalisis hasil inventarisasi data. Kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 27. 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Mesin fotokopi 2. 2. Perlengkapan 2. 1. Alat tulis kantor, TTK 2. Peta jaringan jalan yang menunjukkan ruas-ruas jalan yang dicakup dalam rencana pemeliharaan 2. 3. Rekaman, fotokopi atau cetak ulang desain drawing dan shop drawing dan as-built drawing paket pekerjaan jalan yang telah di-PH 2. 4. Rekaman data IRI, International Roughness Index, dan perbandingan kecepatan tempuh sebelum pekerjaan jalan dimulai dengan kecepatan tempuh setelah pekerjaan jalan selesai menjelang jalan di-PH 2. 5. Rekaman data lendutan balik permukaan jalan yang telah selesai dikerjakan menjelang jalan di-PH jika ada 2. 6. Rekaman data penempatan perlengkapan jalan dan jembatan 2. 7. Foto dokumentasi yang menunjukkan rekaman pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebelum di-PH. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya 3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya 3. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan Maret 1992 Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 4. 2. Tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota September 1997 Nomor 038 TBM 1997 Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 4. 3. Pedoman teknis pengaturan lalu lintas selama pekerjaan pemeliharaan jalan nomor 015 TBM 1999 Direktorat Jenderal. 28. Bina Marga 4. Perencanaan fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas nomor 009 PW 2004 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 4. 5. Kriteria teknis pemeliharaan jalan yang dapat diambil dari lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tanggal 3 Oktober 2011. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 4211000301 melakukan inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan,
perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Penetapan metode analisis dengan mempertimbangkan data jenis kerusakan yang telah diidentifikasi. 3.1 2 Penilaian benar atau tidaknya hasil analisis berdasarkan metode yang digunakan. 3.1 3 Pemilihan jenis penanganan pemeliharaan jalan, jembatan berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi. 3.2 Keterampilan. 3.2 1 Mengidentifikasi metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. 3.2 Melaksanakan analisis data sesuai dengan metode analisis yang dipilih. 29. 3 Memilah bahan untuk membuat rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan kesimpulan hasil analisis data. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Tanggung jawab dalam memilih metode analisis yang akan digunakan sesuai dengan rangkuman metode analisis yang telah dibuat. 4.2 Tanggung jawab dalam mengklasifikasikan jenis data yang telah teridentifikasi ke dalam jenis penanganan sesuai dengan jenis kerusakan elemen-elemen jalan dan jembatan. 4.3 Tanggung jawab dalam memverifikasi data yang telah diklasifikasikan untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya sebelum dianalisis. 4 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5.1 Pelaksanaan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 30. Kode unit F 421100000501. Judul unit, membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun, mengidentifikasi, menetapkan rencana dan membuat rekapitulasi anggaran biaya dan jadwal waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jalan dan preservasi aset jalan serta pemeliharaan rutin jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan. 1 Dokumen rekomendasi final jenis-jenis penanganan yang harus dilakukan, dikumpulkan. 1. 2 Jenis-jenis penanganan ditentukan berdasarkan rekomendasi final. 1. 3 Jadwal rencana pelaksanaan dibuat untuk jenis-jenis penanganan yang telah ditentukan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk keperluan pelaksanaan. 2. 1 Cakupan rekomendasi final diperiksa untuk mengestimasi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan. 2. Jenis-jenis sumber daya untuk pelaksanaan ditentukan. 2. 3 Identifikasi kebutuhan sumber daya disimpulkan berdasarkan jenis-jenis sumber daya yang telah ditentukan. 3. Menentukan rencana anggaran biaya dan waktu pekerjaan sesuai dengan jenis penanganan. 3. 1 Perhitungan volume, waktu dan biaya dibuat untuk setiap jenis pekerjaan. 3. 2 Kesesuaian hasil perhitungan volume, waktu dan biaya setiap jenis pekerjaan diperiksa terhadap spesifikasi teknis dan analisa harga satuan pekerjaan. 3. Hasil perhitungan volume, waktu dan biaya setiap jenis pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan disusun untuk keperluan penentuan anggaran biaya dan waktu pekerjaan. 4. Membuat rekapitulasi volume, waktu dan biaya pekerjaan. 4. 1 Rincian hasil perhitungan volume, waktu dan biaya pekerjaan disimpulkan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 31. 4. 2 Kesimpulan hasil perhitungan volume, waktu dan biaya pekerjaan dibandingkan dengan rencana sasaran pemeliharaan diperiksa. 4. 3 Laporan final rekapitulasi volume,
waktu dan biaya pekerjaan disusun. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jadwal rencana pelaksanaan, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk keperluan pelaksanaan, menetapkan rencana anggaran biaya dan waktu pekerjaan sesuai dengan jenis penanganan, dan membuat rekapitulasi volume, waktu dan biaya pekerjaan untuk membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1 Peralatan 2.1 Alat pengolah data 2.1 mesin fotokopi 2 Perlengkapan 2.1 Alat tulis kantor ATK 2 Dokumen hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan 2 3 Dokumen analisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 3. Peraturan yang diperlukan 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan perubahannya 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan perubahannya 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya 4. Norma dan standar 32. 4.1 Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan Maret 1992 Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 4.2 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota September 1997 Nomor 038 TBM 1997 Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 4.3 Pedoman Teknis Pengaturan Lalu Lintas selama pekerjaan pemeliharaan jalan nomor 015 TBM 1999 Direktorat Jenderal Bina Marga 4. 4. Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas nomor 009 PW 2004. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 4.5 Kriteria teknis pemeliharaan jalan yang dapat diambil dari lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tanggal 3 Oktober 2011. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi 2.1 F 4211000401 menganalisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Cakupan penanganan pekerjaan berdasarkan jenis-jenis pemeliharaan jalan 3.1 2 Penyusunan jadwal rencana pelaksanaan sesuai jenis-jenis pemeliharaan jalan yang ditentukan 3.1 3 Identifikasi sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan. 33. 3.1 4 Pemeriksaan kesesuaian hasil perhitungan volume, waktu dan biaya setiap jenis pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dan analisa harga satuan pekerjaan 3.2 Keterampilan 3.2 1 Membuat jadwal rinci rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya 3.2 2 Menghitung volume,
waktu dan biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan jenis penanganan yang telah ditetapkan. 3.2.3 Membuat laporan final rekapitulasi volume, waktu dan biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Teliti dalam membuat jadwal rencana pelaksanaan untuk jenis-jenis penanganan yang telah ditetapkan. 4.2 Cermat dalam menentukan jenis-jenis sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5.1 Perhitungan volume, waktu dan biaya untuk setiap jenis pekerjaan. Kode unit F 421110000601 Judul unit, membuat laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merangkum, merancang dan menyusun laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Merangkum data informasi untuk pembuatan laporan akhir. 1.1. 1.2. Data informasi dikumpulkan untuk pembuatan laporan akhir. Substansi untuk pembuatan laporan akhir dipilih dari data informasi yang telah dikumpulkan. 1.3 Rangkuman substansi laporan akhir dibuat dari data informasi yang dipilih. 34. 2. Merancang kerangka laporan akhir. 2.1.2 Kerangka laporan akhir diidentifikasi. Kerangka laporan akhir dipilih sesuai dengan cakupan rencana pelaksanaan pemeliharaan yang harus dilaporkan kepada atasan. 2.3 Kerangka laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan ditentukan. 3. Menyusun laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3.1 Draft laporan akhir disiapkan dengan cakupan utama inventarisasi data, analisis data dan rencana pelaksanaan pemeliharaan. 3.2 Draft laporan akhir diperiksa kesesuaiannya dengan sasaran rekomendasi final jenis penanganan. 3.3 Laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan dibuat untuk mendapatkan persetujuan atasan. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data informasi untuk pembuatan laporan akhir, merancang kerangka laporan akhir, dan menyusun laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang digunakan untuk membuat laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2.1 Peralatan. 2.1 Alat pengolah data. 2.1 Mesin fotokopi. 2.2 Perlengkapan. 3.2 Alat tulis kantor KTK. 3.2 Dokumen yang berisi hasil penerapan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3 dokumen yang berisi hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 3 dokumen yang berisi analisis hasil inventarisasi data kinerja jalan, kinerja jembatan, perlengkapan jalan dan perlengkapan jembatan. 3 dokumen yang berisi pembuatan rencana pelaksanaan pemeliharaan. 35. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar, tidak ada. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi,
2. Persyaratan kompetensi 21F 4211000501 membuat rencana pelaksanaan pemeliharaan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Prosedur pengumpulan data informasi pembuatan laporan akhir pemeliharaan jalan dan jembatan 3.1 2 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan dan jembatan 3.2 Keterampilan 3.2 1. Membuat laporan pekerjaan berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan sejak awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan dengan memperhatikan sistematika laporan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Teliti dalam membuat rangkuman substansi laporan akhir dari data informasi yang telah dikumpulkan 4.2 Cermat dalam memeriksa kesesuaian draft laporan akhir dengan sasaran rekomendasi final jenis penanganan. 36. 5. Aspek kritis 5. 1. Pembuatan laporan akhir rencana pelaksanaan pemeliharaan untuk mendapatkan persetujuan atasan. 37. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177787757, Faradilla 082288303338, Wiwi 082173332233, Fandi. Alamat Ruko Manalagi Blok C 10, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464. Website https://outsgroup.com www.apeknas.net www.astaki.or.id